Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Holila dan teman saya Sinta. Kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami di klinik Gigiku Sehat. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Kemuning Mulia Jaya merupakan bagian dari grup CV Bunga Delima, di mana PT Kemuning Mulia Jaya sudah bergerak di bidang jasa kesehatan dengan nama Dagang Klinik Gigi Sehat. Klinik Gigiku Sehat bergerak di bidang jasa dan layanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan mengedepankan upaya pencegahan datangnya suatu penyakit gigi dan memperbaiki gigi yang sudah rusak semaksimal mungkin. Dengan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan klinik dan juga dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan gigi. Dengan tim dokter klinik Gigiku Sehat mampu membangun memulihkan kesehatan mulut Anda dan penampilan gigi Anda dengan teknik-teknik baru yang revolution dan perawatan yang hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Visi perusahaan bergerak di bidang jasa dan layanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dengan mengedepankan upaya pencegahan datangnya suatu penyakit gigi dan memperbaiki gigi yang sudah rusak semaksimal mungkin. Misi perusahaan pertama, semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelayanan klinik dan juga dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pertimbangan kesehatan gigi. 2. Membantu memulihkan kesehatan mulut Anda dan penampilan gigi Anda dengan teknik-teknik baru yang revolution dan perawatan yang hampir tidak menimbulkan rasa sakit. Analisa berdasarkan komponen misi. 1. Konsumen di klinik Gigiku Sehat yaitu pasien dari usia 6 tahun ke atas. Mengapa minimal 6 tahun? Karena jika di bawah 6 tahun, biasanya harus menerima penanganan khusus yakni ke dokter gigi spesialis anak. 2. Produk yang ditawarkan yakni adalah jasa untuk jenis perawatan yang biasanya bisa dilakukan di klinik Gigiku Sehat antara lain bleaching gigi, filler, tambal gigi, perawatan saluran akar, odontektomi dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah, scaling, stand cleaning, dan cabut gigi, pembuatan gigi palsu, dan lainnya. 3. Pasar. Target pasar di sekitar kota Bogor dan Jakarta. 4. Teknologi. Semakin majunya dunia teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap alat yang digunakan di klinik seperti dental unit, scaler, alat bleaching, light cure, dan lainnya. 5. Filosofi. Klinik Gigiku Sehat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan edukasi yang sangat detail dan mudah dipahami. 6. Konsep diri. Klinik Gigiku Sehat dengan konsep menjaga kesehatan gigi dan mulut tanpa takut datang ke dokter gigi. 7. Perhatian pada citra publik. Tanggung jawab terhadap pasien sangat tinggi karena sebagai operasional di bidang kesehatan tentunya perlu menjadikan pasien-pasien merasakan perawatan gigi tanpa ragu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kesehatan gigi dan mulut. Analisis SWOT Strength terdiri sejak 2012 dan dibangun oleh dokter gigi profesional sudah memiliki 2 cabang di Kota Bogor dan di Jakarta Timur. Weakness kurang inovatif dalam segi penampilan klinik karena seiring berjalannya waktu semakin muncul klinik-klinik dengan desain honey tidak menggunakan marketing sehingga pasien tidak begitu banyak. Opportunity dalam segi kualitas dan karena berdirinya sudah lama sehingga pasien sudah trust untuk kembali ke klinik Gigiku Sehat setiap ingin perawatan. Saat ini banyak sekali anak muda yang ingin melakukan perawatan estetik gigi seperti filler, bleaching, ortho. Jadi celah peluang untuk memberikan jasa terbaik kepada setiap pasien. Dan yang terakhir, treat dikarenakan sedang pandemi COVID-19 dan PDGI, Persatuan Dokter Gigi Seluruh Indonesia, diminta untuk seluruh dokter gigi tidak praktek kecuali emergensi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Analisis pastel. Politik. Kebijakan pemerintah pada masa pandemik untuk sementara dokter gigi tidak praktek kecuali menangani pasien yang emergensi. Ekonomi. Dalam sektor ekonomi sangat berpengaruh karena jasa yang dijual adalah di bidang kesehatan, di mana pendapatan perusahaan pasti menurun dan pada masa pandemik ini. Sosial. Faktor sosial masyarakat menjadi lebih aware terhadap kesehatan dan kebersihan gigi.
Teknologi. Dengan pesatnya teknologi, sehingga pasien yang ingin melakukan perawatan bisa membuat janji terlebih dahulu tanpa harus mengantri di klinik. Environment. Karena pada masa pandemik ini membuat sektor pendapatan perusahaan menurun. Legal. Jenis usaha dalam bidang kesehatan tentu harus legal. Pengurusan setiap izinnya harus dilakukan. Untuk dokter gigi harus ada surat izin praktek, SIP. Untuk perawat gigi harus memiliki surat tanda registrasi, STR. Dan limbah sampah medis dibuang secara khusus sehingga tidak ada pembuangan sampah medis di area masyarakat sekitar klinik. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan dari Dinas Kesehatan. Matrix SWOT. Kekuatan S. 1. Kompetensi SDM yang unggul dan berpengalaman di bidangnya. 2. Kelengkapan jasa yang ditawarkan. 3. Terdaftar dalam daftar klinik gigi di Dinas Kesehatan. 4. Menjadi pilihan pasien karena perawatan gigi tanpa harus mengantri. Kelemahan W. 1. Keterbatasan jumlah pasien dikarenakan sedang pandemik. 2. Kurangnya tenaga marketing atau pemasaran untuk promosi. 3. Pencapaian target belum maksimal. 4. Turnover staf yang tinggi dibagikan klinik atau operasional. Peluang. 1. Pasien lama yang setia. 2. Buying power per pasien yang tinggi. 3. Banyak jenis jasa atau perawatan gigi. 4. Menjadi pilihan pasien karena perawatan gigi tanpa harus mengantri. Ancaman. 1. Banyaknya klinik gigi di daerah yang sama. 2. Kebijakan PDGI dalam praktek dokter gigi. 3. Kurang pengadaan sosialisasi ke lapangan. 4. Kesehatan SDM klinik. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai bobot dan rating IV atau faktor internalnya. Nah, di sini kita menjabarkan kekuatan dan kelemahannya karena ini adalah faktor internal. Jadi kita ambil poin-poin kekuatan dan kelemahan. Lalu diberi rating. Untuk ratingnya itu 1 sampai dengan 4. Untuk kekuatan itu 3 sampai 4, untuk kelemahan itu 1 sampai dengan 2. Lalu di sini ada nilai bobot. Untuk nilai bobot dikarenakan kita menggunakan metode Delphi, berarti untuk nilai bobotnya itu dari 1 sampai dengan 5. Nah, kalian bisa lihat di sebelahnya lagi itu adalah bobot desimal. Caranya gampang banget untuk mencari nilai bobot desimal. Itu nilai bobot dibagi jumlah nilai bobot. Jadi pertamanya itu kita jumlahkan dulu nilai bobot semuanya. Dari 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan tambah 3. Itu nilainya adalah 30. Sehingga untuk bobot desimal di poin 1 berarti 5 per 30. Nanti hasilnya akan keluar. Nah, di sini saya sengaja tidak dibulatkan. Jadi saya cantumkan semuanya. Sebenarnya bisa juga mengambil 3 angka di belakang koma. Jadi 0,167. Namun di sini saya cantumkan semuanya agar pada saat dijumlahkan hasil bobot desimalnya itu adalah 1. Tapi tidak masalah jika kalian mengambil angka 3 angka di belakang koma. Contohnya 0,167, 0,133. Tapi nanti di jumlah bobot desimalnya itu akan 0,99 sekian. Tapi jangan khawatir karena dibulatkannya itu sama dengan 1, jadi sama saja. Lalu selanjutnya adalah bobot dan rating EV atau external factor evaluation. Untuk EV itu kita harus benar-benar lihat. Berarti faktor-faktor eksternalnya yang kita cantumkan adalah peluang dan ancaman. Untuk ratingnya sama, itu poin 1 sampai dengan 4. Jadi setiap poin-poin peluang dan ancamannya dilihat diberikan nilai ratingnya berapa. Untuk nilai bobot juga 1 sampai dengan 5. Untuk cara bobot desimal itu juga sama caranya. Berarti nilai bobot dibagi jumlah nilai bobot. Dan jika bobot desimal dijumlahkan, itu jumlahnya pasti 1. Jika bukan 1, berarti ada yang salah. Selanjutnya, matriks IV. Di sini kita akan
menghitung matriks IV-nya atau menganalisis matriks IV-nya. Nah, di matriks IV ini kita berikan kolom-kolom. Yang pertama ada faktor-faktor internalnya, lalu nilai ratingnya, lalu bobot desimal, lalu skor terbobotnya berapa, seperti itu. Nah, untuk bobot desimal itu kita bisa copy paste dari yang atas karena memang nilai bobot desimalnya itu sama ya. Nah, untuk skor terbobot itu caranya rating dikali bobot desimal. Contoh, untuk skor terbobot di poin 1 untuk kekuatan, ratingnya 3, bobot desimalnya 0,1667. Nah, untuk skor terbobotnya berarti 3 dikali 0,1667 hasilnya 0,5. Seperti itu. Nah, untuk matriks IV kita jumlahkan juga jika memang skor terbobotnya sudah terlihat nih. Berarti kita jumlahkan semua skor terbobotnya itu jumlahnya berapa. Untuk di sini itu 2,667 ya. Nah, atau bisa dibulatkan 2,67. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil matriks IV diketahui mempunyai nilai 2,67, di mana rata-ratanya itu adalah 2,5. Berarti menunjukkan kondisi internal perusahaan cenderung kuat, di mana strategi perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya di sini ada matriks EV atau external factor evaluation. Ingat ya, eksternal berarti adalah peluang dan ancamannya. Nah, ini juga sama. Jadi yang dicantumkan di sini adalah rating, bobot desimal, dan skor terbobot. Caranya untuk menghitung skor terbobot itu seperti yang tadi, rating dikali bobot desimal. Nah, untuk skor terbobot juga dijumlahkan semuanya berapa. Untuk yang kita observasi di sini, skor terbobot jumlahnya 2,63. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil matriks EV diketahui mempunyai nilai 2,63, di mana rata-ratanya itu 2,5, yang menunjukkan bahwa kondisi eksternal perusahaan cenderung kuat karena strategi perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan peluang dan ancaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk matriks IE-nya. Untuk matriks IE berarti di sini kita buat sumbu X dan Y-nya. Sumbu X bisa dibilang juga diambil dari total nilai IV-nya. Untuk Y-nya itu diambil dari total nilai EV. Untuk poin-poinnya atau skalanya, 3 sampai dengan 4 itu berarti kuat, 2 sampai dengan 2,9 itu sedang, untuk 1 sampai dengan 1,9 itu lemah. Nah, tadi kita sudah menemukan nilai IV-nya dan nilai EV-nya ya teman-teman. Berarti di matriks IE ini kita tinggal menentukan kita itu ada di posisi yang mana. Perusahaan yang kita sedang analisis ini untuk di matriks IE itu posisinya ada di mana. Nah, untuk yang saya observasi, untuk yang kita observasi, karena IV-nya itu 2,67 dan EV-nya 2,63, berarti dia ada di kolom 5, hold and maintain, dimana untuk IV-nya 2,67 berada di sedang dan 2,63 juga dia ada di sedang untuk EV-nya. Berarti titik temu sumbu X dan Y-nya itu ada di yang ke-5, hold and maintain. Seperti itu teman-teman. Nah, dari penjelasan atau penjabaran yang kita lakukan tadi, bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Semoga video ini sangat membantu teman-teman ya. Dan jika memang ada yang kurang, boleh di komen di bawah ini. Thank you semua.